Perjalanan kali ini bukan perjalanan biasa. Saya dan teman-teman harus memasuki hutan dengan medan yang ekstrim. Tebing-tebing tajam, batuan karang yang licin, dan langit yang mulai gelap menjelang malam. Demi satu tujuan, berburu kelomang raksasa atau kepiting kenari, hewan arthropoda darat terbesar di dunia. Oke teman-teman, jadi ini kita udah sampai di lokasi di mana kita akan masang umpan untuk kepiting kelapa atau ketang kenari, coconut crab ya. Ini lokasinya di Pulau GB Halmahera Tengah. Jadi kita akan turun dengan medan yang ekstrim. Jadi kita turun teman-teman pakai tali ya. Teman-teman pakai tali untuk turunnya karena ini tebing, kita udah di ujung tebing dan setelah tebing ini langsung tembusnya ke pantai. Dan ini sudah masuk waktu maghrib, udah jam berapa? Jam 6 ya? Ini udah hampir jam 6 mungkin ya. Udah gelap suasananya. Jadi kita akan lihat hari ini kita akan dapat berapa jumlah ketang kenari akan kita ambil. Oke teman-teman, kita akan turun pakai tali ini karena medannya cukup ekstrim. Jadi kita langsung turun saja. Dengan penerangan seadanya, hanya mengandalkan senter HP dan 2 senter LED, kami menuruni tebing tajam satu persatu. Langit gelap, angin dingin mulai terasa. Setiap langkah harus hati-hati. Satu kesalahan kecil bisa fatal. Ini semuanya itu tebing dan view-nya itu Masya Allah bagus ya. Tapi karena kita datangnya ini udah gelap, jadi nggak kelihatan lagi view-nya. Padahal ini Masya Allah bagus banget. Semuanya tebing-tebing dan di bawah tuh langsung pantai. Lokasi hewan ini berada di pinggir pantai berbatu dengan ombak besar dan arus kuat. Pantainya memang indah, tapi juga mematikan bagi siapapun yang berani mandi di sini. Masya Allah, cantiknya, Masya Allah, kerennya. Kami tak ingin membuang waktu. Langsung saja kami siapkan umpan kelapa kering yang dibelah 2. Karena hewan ini sangat menyukai kelapa kering dan itu rahasia di balik dagingnya yang gurih dan berminyak. Namun, di hutan ini kami bukan satu-satunya penghuni. Banyak gua kecil, mungkin berisi ular, biawak, atau makhluk lainnya. Oke, kita akan tangkap biawak guys. Dapat biawak tengah jalan. Oke. Saat menyusuri lubang-lubang di antara batu, saya melihat seekor biawak besar sedang tidur. Tanpa pikir panjang, kami tangkap. Teman saya yang takut biawak langsung menjerit, membuat suasana makin menegangkan. Wah! Wah, kejar! Takut! Wah! Oke guys. Gokil, Masya Allah. Dapat 1 ekor biawak. Mau akan kita apakan dia. Kita lihat. Lumayan besar. Guys. Kami terus berpencar mencari. Dan akhirnya tangkapan pertama berhasil didapat. Ukurannya cukup besar. Kelomang raksasa pertama malam itu. Setelah beberapa tangkapan, kami mencari botol kosong untuk menampungnya. Tapi salah satu teman kami justru tercapit. Dia menahan sakit, tak panik, menunggu sampai hewan itu melepaskan cengkramannya sendiri. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa. Oke teman-teman, ini kita balik lagi. Udah jam 10, hampir jam 11. Kita balik lagi untuk melihat ketang-ketang umpan kita yang masih tersisa. Apakah kita akan dapat? Mari kita cek lagi. Alhamdulillah, baru berselang kurang lebih 1 jam ya, kita udah nyisir beberapa kali bolak-balik dan lumayan. Ini sekitar hampir 10 ekor ya? Sekitar 10 ekor sudah dapat. Malam semakin larut. Kami istirahat sejenak, menikmati gorengan sederhana sambil menghangatkan diri di dekat api unggun. Lelah tapi puas. Dan akhirnya kita mendapatkan yang lumayan besar. Ini teman-teman. Nah, kita dapat ini lumayan besar ini. Ada jepit lagi. Ini dia jinak guys, jadi bisa dicium. Oke guys. Setelah makan, kami kembali memeriksa umpan kelapa yang kami pasang tadi. Dan hasilnya,
Alhamdulillah, beberapa ekor kelomang raksasa berhasil kami tangkap. Guys, lihat lagi. Mantap. Banyak orang sering keliru membedakan umang-umang dan kepiting kenari. Padahal, keduanya berbeda. Umang-umang memakai cangkang dan berukuran kecil meski sudah dewasa. Sedangkan kepiting kenari tidak punya cangkang dan bisa mencapai 4 kg per ekor. Guys, kita akan naik lewat tali ini. Pertualangan kali ini membuahkan hasil yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, berikutnya kami harus berpetualang kemana dan hewan unik apa lagi yang akan kami temukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk ikut dalam setiap pertualangan kami berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.